الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الذين بآيات ربهم يوم يأتي بعض آيات ربك على الإيمان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para dulur semua. Hari ini saya alhamdulillah diberkahi Allah ketemu seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang direktur, kemudian orang yang rajin bersedekah, dan ada sesuatu hal yang tempo hari ketika pernikahannya menjadikan beliau dan istrinya adalah kondisi psikologis sangat shock. Karena apa? Kita akan panggil beliau adalah Dr. Muhammad Badrus Soleh. Apa sih yang menarik dari dokter muda ini? Yuk kita ikutin. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Dr. Badrus. Panggilnya Dr. Badrus ya? Ya, Badrus. Ayo Allah, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Pak Hasan. Alhamdulillah. Ini dinas di mana dokter? Saya di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ahmad Wardi di Serang, Banten. Oh, di Serang ya? Di Serang siapa? Serang Banten ya, alhamdulillah ya. Nah, ini masa-masa Covid kayak gini gimana nih okupansi rate dari rumah sakitnya ini? Saat ini kalau pasien agak menurun ya dengan adanya Covid begini, karena pada takut apalagi dengan rencana PSBB ulang gini semakin menurun bahasa. Itu rumah sakit umum yang melayani semua jenis penyakit atau tertentu? Rumah sakit Mata Ahmad Wardi ini rumah sakit khusus. Oh, rumah sakit mata ya? Rumah sakit khusus mata, jadi pasien-pasien gitu ya? mata, betul. Betul Pak Hasan. Apakah ini punya cabang atau cabang dari mana gitu? Ini cabang dari klinik mata, yang ada di Gresik. Di Gresik, pimpinannya? Ya, pimpinannya Dr. Ugi Unari, spesialis mata. Terus kemudian ini kerjasama dari Badan Wakaf Indonesia, sama Dompet Duafa. Dan klinik mata yang Gresik tadi untuk mendirikan rumah sakit mata Ahmad Wardi. Tahun berapa itu dok? Rumah sakit Mata Ahmad Wardi ini berdiri tahun 2017 proses pembangunan, kemudian operasional pelayanan 2018, kemudian ya ini baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, ya. Tapi sudah sangat ini ya dekat dengan masyarakat ya. Saat ini yang sudah kita operasi kurang lebih ada sekitar 4.000 pasien. 4.000 dalam 2 tahun ini. Ya Allah. Ya. Ini kalau kunjungannya sudah nyampe angka tahun 2019 kemarin 19.000 kunjungan. Kemudian tahun 2020 ini sampai bulan September kemarin itu udah 10.000. Kalau dari planning awalnya sendiri, apakah ini sudah memenuhi target atau sudah mau mendekati target atau gimana? Ini keajaiban dari rumah sakit wakaf Pak Hasan. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit wakaf dari Pak Ahmad Wardi, tokoh masyarakat di sana, tanahnya, kemudian dibangun oleh BWI gedungnya, kemudian dana operasionalnya dari Dompet Duafa dan klinik mata KMU itu. Di saat pandemi begini, rumah sakit ini malah surplus. Mencatatkan keuntungan kemarin di tahun pertama operasional masih minus, tahun kedua itu sudah surplus 3,5 M. Ini berarti ada komersial, ada sosialnya juga? Betul. Itu betul. Persentasenya gimana? Kita 90%, mungkin komposisinya lebih tepatnya 20% ini sosial begitu ya, terus 80%-nya komersial. Alhamdulillah. Nah, para dulur kita kan juga belum kenal lebih jauh nih siapa sih beliau dan alumni dari mana nih, kita tanya ya. Boleh diceritakan sedikit asal dari mana, kemudian pendidikan kedokterannya di mana gitu? Baik, saya berasal dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian lulus di pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Tahun berapa tuh? Masuk 99, keluarnya 2005 Pak. Istri dokter juga? Istri alhamdulillah dokter juga. Lulusan mana nih?
lulusan FK UNER juga. Oh, banyak udah diincer biasanya gitu nih FK UNER itu selalu gitu nyarinya FK juga ini, waduh makanya dulu saya nggak masuk FK nih, kalau saya masuk FK dapat FK juga ini. Tapi mau dapat dokter nggak jadi. Oke. Ini beralih nih ngomong-ngomong. Siap. Ini ada sesuatu yang menarik saya dengar ketika di acara Nikmatnya Sedekah ya, tentang kemandulan. Yang mandul itu sebenarnya Dokter Badrus atau istri? Waktu pemeriksaan itu dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, Saya iya. juga diperiksa mandul, istri juga diperiksa kondisi sel telurnya itu nggak berkembang. Sel telur nggak berkembang. Ya, sel telur tidak berkembang atau bisa disebut dengan mandul ya. Oh gitu ya. Itu kaitan dengan apa ya? Tuba Pavlovi atau apa kalau di kedokteran gitu ya? Apa di sel ovariumnya Pak. Oh, ovariumnya. Ovariumnya banyak sel-sel telur yang harusnya dengan obat tertentu itu dia bisa berkembang, siap matang gitu, terus kemudian dikeluarin kan di tuba Fallopi, nanti ketemu dengan sperma di rahim. Nah gitu. Nah, untuk matangnya saja belum bisa, apalagi dikeluarin matangnya gitu. belum bisa, apalagi dikeluarin. Betul. Subhanallah. Ya, Jadi ya. waktu itu sudah kita terapi 1 tahun. Terapi 1 tahun. 1 tahun itu dari jarak berapa lama pernikahan itu? Ya, 2006 Agustus kita nikah, kemudian saya tinggal pengabdian. Kita 2007 baru mulai terapi karena sudah 6 bulan pernikahan. Oh, jadi sebelum pengabdian nikah dulu itu ya? Iya. Istri ditinggal ini? Enggak Pak, waktu di pengabdian saya pulang dulu untuk nikah Pak, karena nikah lebih wajib daripada pengabdian. Iya. Istri nggak dibawa itu ya? Karena waktu itu masih kuliah. Jadi pas saya 2007 setengah perjalanan pengabdian, istri baru selesai wisuda, baru kita ajak ke mana itu ke pengabdian. Ya, Agustus 2006 nikah, kemudian mulai periksa, kemudian didiagnosa mandul. Itu berapa lama setelah nikah itu? Ya. Itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun setelah menikah, maaf ya, 6 bulan setelah menikah, kemudian belum ada keturunan, kami periksa. Nah, setelah periksa itu diputuskan kita belum nggak bisa punya keturunan kalau tidak pakai terapi mandul ya. Akhirnya kita pakai terapi, kita jalanin terapi 1 tahun. 1 tahun, ternyata hasilnya masih 0. Itu di Banten atau di itu masih Surabaya? Di Surabaya. Oh, masih di Surabaya. Surabaya. Oh gitu. Nah, terus apa yang terjadi ketika ada diagnosa semacam itu ya? Dan antum kan dokter, istri juga dokter gitu ya. Tiba-tiba ada vonis, seolah-olah vonis ini ya? Ada vonis mandul. Nah, itu gimana? Nah, ya kita pasti down ya Pak. Pasti down, kita tahu ilmunya, kita tahu kondisinya, hasil USG-nya begini, berarti begini kemungkinannya. Jadi kemungkinan terapi kita juga kecil banget, tahu kita terus akhirnya dari segi ilmu kedokteran kita tahu nggak ada jalan lain. Ya sudah, kita pas kebetulan waktu itu ada buku-buku Ustadz Yusuf Mansur ya tentang keajaiban sedekah. Kita coba itu. Kemudian ada yang ada Ustadz yang bilang perbanyak istighfar, surat Nuh itu. Kita baca, lihat kayaknya coba aja, ini kan perintahnya begitu, coba saja gitu. Karena apalagi Pak yang upaya obat sudah kita lalui 1 tahun nggak ada hasil. Akhirnya ya kita merambah ke situ, dan ternyata itulah mungkin jalannya Allah agar kita mengenal ternyata di dunia itu nggak hanya selesai di ilmu kedokteran gitu. Ternyata ada ilmu-ilmu lain, ilmunya Allah yang banyak gitu. Betul. Ayat-ayat karunia ya. Itu sedekahnya gimana waktu itu? Nah waktu itu Pak, karena kita sudah menghadapi kendala bayi tabung yang mahal gitu kan. Terus kita tabungan masih awal-awal niti karir dokter kan Pak. Tabungan waktu itu masih ada 10 jutaan lah kurang lebih ya. Terus ini mau kita sedekahin atau kita tabung gitu ya, karena nanti untuk terapi berikutnya saya butuh obat kan, butuh uang ya. Ya udahlah, kan kemungkinan untuk terapi tadi hasilnya juga kecil. Udah deh, coba aja lah, dicoba Pak. Ini juga bukan orang yang
pasti kan begitu ya, tapi betul. coba aja lah gitu ya. Jadi kita nggak tahu juga, coba aja. Cobalah di situ, ternyata hasilnya ya kita luar biasa ya, Masya Allah. Ternyata Allah itu benar-benar di janjinya 10 kali lipat itu dibalikin 10 kali lipat gitu ya. Apa namanya, bayi tabung yang kurang lebih harganya 100 jutaan itu pun akhirnya bisa kita dapatkan tahun 2007 ya. Ya, 2007. Itu pimpinannya tim bayi tabung bukan Pak Askandar lagi ya, Dokter Askandar? Bukan, sudah baru lagi ya. Iya, baru lagi. Nah, itu di Dokter Sutomo juga. Waktu itu saya berobatnya ke dokter spesialis obgyn, Dokter Maya, saya masih ingat beliau, yang meriksa awal gitu kan. Nggak mungkin ada putra ini kondisinya begini, harus pakai obat gitu kan. Setelah itu kita coba sedekah itu, ternyata setelah itu kejadiannya hamil kan Pak. Hamil pertama, kami kan seorang dokter kan, jadi tahu apakah ada perubahan di sel telur gitu. Kalau ada perubahan berarti kan saya nggak perlu obat lagi, ya kan? Ternyata ada di USG-nya tetap hasilnya sama kayak sebelum terapi. Sebelum terapi, gitu kan? Ya udah, berarti saya nggak perlu KB. Ternyata 7 bulan setelah itu malah positif. 7 bulan setelah iya, itu. anak masih 7 bulan. Positif lagi gitu. Terus saya protes, agak sedikit protes gitu ya, tapi ya seneng juga gitu. Iya. Anak yang kedua saya kasih nama Auni Robaniyah. Kenapa? Auni Robaniyah. Iya. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah nggak mungkin gitu. Saya sedikit protes ke spesialisnya, itu katanya nggak bisa punya anak gitu. Tapi ini gimana? Iya, ini positif bener, ada anak, ada adiknya gitu ya. Disyukuri aja, alhamdulillah gitu kan. Tapi habis itu kita mulai hati-hati Pak. Setelah anak kedua lahir. Tapi nggak sesar itu ya? 1 dan 2 nggak sesar? Yang pertama aja yang. Oh, pertama sesar. Yang kedua. Yang kedua karena posisi kurang bagus sesar. Nah, setelah yang kedua lahir, 6 bulan berikutnya kita cek lagi kondisinya masih sama kayak yang belum obat. Oh iya. Kan? Tapi saya, wah ini meskipun apa namanya nggak bisa punya anak harus obat. Tapi saya coba kasih jarak. Jadi 2 tahun begitu. Terus saya pakai KB gitu kan, 2 tahun. Nah setelah 2 tahun KB saya lepas, ternyata positif lagi, gitu ya. Saya datang lagi, Dok gimana? Iya positif gitu. Kaget juga gitu. Tapi kondisinya gimana Dok? Kondisi telurnya sama kondisi kayak pertama dulu. Iya. Nggak berkembang telurnya. Ya udah, ya, akhirnya ya anak ketiga, anak keempat sama Pak. 2 tahun kita KB, setelah 2 tahun kita lepas positif lagi anak. Terus kita cekkan lagi sama hasilnya dengan yang pertama. Anak kelima sampai anak ke-6 terakhir itu hasil sel telurnya juga sama, yaitu nggak berkembang. Itu dari 2 ke 6-nya sedekah lagi atau gimana itu? Kalau yang atau istighfar dan sebagainya. Iya Pak, walau alam ya. Mungkin. Tapi yang bagi saya yang terasa banget itu ya waktu awal tadi Pak, dimana uang tabungan baru segitu, sementara harus mengumpulkan 10 kali lipat dari itu. Tapi saya Bismillah gitu ya, meskipun bukan dengan kemantapan hati ya, coba aja gitu. Akhirnya, jadi setelah itu mungkin saya sudah tidak terlalu ingat sedekah apa, tapi yang paling saya ingat mungkin itu di awal itu ya. Iya. Oke, jadi targetnya berapa anak nih? Wallahualam nih Pak, ini kan sudah 6 dan usia sudah. Istri umur berapa? Istri usia 38 Pak. 38. Boleh dibocorin nama istrinya? Boleh Pak, beliau yang paling berjasa dan terus saya katakan. Yang paling melahirkan, yang paling ini kan bertaruh nyawa beliau ya. Betul ya. Luar biasa. Wah, dan Allah. Ya, nama beliau adalah Hilda Wardani. Hilda Wardani dari Sumeneb. Alhamdulillah, Sumeneb, ya luar biasa ini. Ini rencana ke depan dari pendidikan anaknya gimana? Apakah juga akan diarahin ke dokter atau ke mana gitu? Iya. Ya, belajar dari pengalaman yang ada ini, saya sedikit banyak tidak terlalu mengarahkan secara bukan mengarahkannya, menyuruh secara saklek ke kedokteran, karena kita juga diajarin sama Allah gitu ya. Selama ini kita yakin benar dengan ilmu kedokteran, ternyata solusinya nggak hanya di situ gitu, ada di ilmu-ilmu yang lain gitu. Saya kira ilmunya Allah itu sangat luas, jadi mungkin kewajiban kita adalah
menyiapkan mereka mengenal ilmunya Allah yang luas itu, walaupun mereka pada akhirnya mau pengen ke kedokteran ya mungkin sudah takdirnya gitu mungkin Pak. Oke, sementara untuk pengembangan rumah sakit sendiri ada cita-cita apa nih yang belum terlaksana atau belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke. Jadi ini cita-cita mulia dari pemilik yaitu Dr. Uyi Unari, yaitu bekerjasama dengan BWI tadi ya Pak ya. BWI itu apa? Badan Wakaf Indonesia Pak. Oh BWI. Ya. Badan Wakaf Indonesia punya keinginan bagaimana memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang biasanya hanya produktif pada 3 tempat, 3M, madrasah, makam, sama masjid. Oh ya. Biasanya cuma itu aja. Iya. Nah ini kita coba kasih solusi ke masyarakat. Tanah wakaf itu bisa digunakan untuk lebih kemanfaatan, apalagi di era COVID kita butuh sarana kesehatan. Dibuat lah sarana kesehatan. Nah di rumah sakit Ahmad Wardi itu 2,5 tahun ini sudah tercatat 3,6 M dana zakat yang digelontorin untuk dana baksos. Alhamdulillah. Iya, yaitu dari para agnia, para donatur, pegawai-pegawai situ zakatnya ya dicemplungin di situ juga. Jadi masih kerjasama dengan Dompet Duafa ya? Iya masih. Dan ini kan harapannya mungkin ini jadi contoh nanti berikutnya di beberapa daerah lain itu bisa dijadikan rumah sakit wakaf. Iya. Belum ada yang yang mengusulkan misalnya di kota ini, kota itu gitu. Belum. Belum. Ya mudah-mudahan inilah ada segera yang merespon positif ya. Sehingga di daerah-daerah juga bisa berbagi peran tugas dan tadi penanganan potensi kebutaannya lebih ringan lagi. Oh ya, barangkali bisa disampaikan juga potensi kebutaan untuk penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia itu berapa banyak sebenarnya? Dari data survei rapid assessment kebutaan dari Kementerian Kesehatan kemarin tahun 2016 itu di data 3%. Berarti berapa juta tuh? 3% kali 263 Pak, jadi kurang lebih 73 jutaan masyarakat Indonesia yang berpotensi gangguan penglihatan. Kalau tidak ada penanganan yang bagus ya bisa menjadi buta permanen. Begitu. Oke, Dokter Badrus, terima kasih banyak silaturahimnya ya. Mudah-mudahan keluarga tetap sakinah ya, tetap ada nuansa rahmah dan mawaddah makin. Amin. Terima lagi. Kemudian anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleh semuanya ya. Kemudian juga cita-cita ini pengembangan rumah sakitnya karena ini sangat penting ya, sangat penting dan juga barangkali strategis juga ini kalau bisa menyebar kemana-mana akan berkontribusi ya, kemanfaatannya luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa segera berkembang ya. Amin. Bisa segera berkembang, tumbuh dengan baik dan ya sekali lagi tidak hanya di dunia kita bermanfaatnya tapi insya Allah menjadi amal jariah, sedekah jariah yang akan mengalir terus hingga akhir nanti gitu. Terima kasih atas silaturahimnya sekali lagi dan juga ilmunya, sharingnya. Terima kasih. Oke, para dulur, hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang luar biasa bahwa kita tidak cukup hanya mengetahui atau memperoleh ilmu pengetahuan yang secara wadah bisa kita dalami, kita lihat, kita pelajari dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi juga bagaimana kita bisa mengimani ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta ini menjadi ayat-ayat kauniyah. Karena di sana banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk kemudian menambah keimanan kita. Oke, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi para dulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.